sederhana. Nah, hidup sederhana dan submaterinya yang saya akan bahas yaitu pola hidup sederhana. Baiklah, kita mulai saja Ananda. Nah, materi hari ini yang pertama, apa itu hidup sederhana. Nah, kemudian yang kedua, apa itu pola hidup sederhana. Dan yang ketiga, manfaat menerapkan pola hidup sederhana. Nah, tahukah kamu apa itu hidup sederhana? Ayo, ada yang tahu tidak? Hidup sederhana adalah perilaku dan sikap hidup yang tidak berlebih-lebihan, tidak sombong, tidak boros, dan tidak memamerkan diri. Nah, jadi hidup sederhana itu perilaku kita ya manusia yang tidak berlebih-lebihan, artinya tidak memamerkan apa yang kita punya ya, kemudian tidak sombong ya terhadap orang lain, teman, saudara ya, kemudian tidak boros ya, artinya tidak boros itu tidak membeli apa yang tidak diperlukan, tapi membeli apa yang benar-benar kita butuhkan, dan tidak memamerkan diri. Nah, kita harus selalu membiasakan berperilaku hidup sederhana. Menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan banyak manfaat. Manfaat dari berperilaku hidup sederhana dapat dirasakan oleh diri sendiri, lingkungan keluarga, maupun dirasakan oleh lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau Anda menerapkan perilaku hidup sederhana, itu akan ada manfaatnya bagi Anda semuanya ya. Banyak ya, tidak hanya untuk diri sendiri, bisa keluarga, dan oleh lingkungan masyarakat. Tahukah kamu apa itu pola hidup sederhana? Nah, kalau tadi itu hidup sederhana, sekarang polanya. Nah, pola hidup sederhana adalah pola hidup tidak berlebih-lebihan. Nah, ya. Di sini ya garis bawahi, pola hidup tidak berlebih-lebihan. Artinya tidak memamerkan, tidak sombong, tidak menampilkan apa yang kita punya, ya. Nah, itu pola hidup sederhana. Penerapan pola hidup sederhana didasari oleh sikap rendah hati, tidak sombong, dan berjiwa sosial atau senantiasa mau membantu orang yang membutuhkan. Nah, jadi orang yang berperilaku hidup sederhana itu didasari oleh mempunyai karakter sikap yang rendah hati, ya, tidak sombong, dan berjiwa sosial yang tinggi. Jiwa sosial yang tinggi itu artinya suka atau bisa membantu orang yang membutuhkan ya. Nah, itu pola hidup sederhana. Lanjut. Menerapkan pola hidup sederhana itu tidak hanya materi saja ya, tidak berupa uang, melainkan dalam penggunaan sumber daya alam atau SDA yang kita gunakan. Misalnya sumber daya alam air, listrik, minyak bumi, beraneka bahan makanan, sumber energi yang berasal dari alam, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh sumber daya alam yang harus kita hemat juga, hidup sederhana ya. Nah, sumber daya alam tersebut harus kita hemat karena kalau tidak itu akan menyengsarakan kita saat ini dan generasi mendatang ya. Jadi Anda itu tidak harus menghemat dalam bentuk uang, tapi pola hidup dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Misalnya air, tidak terus-terusan membuang air, misalnya ketika mandi kerannya terus mengalir. Kemudian listrik ketika siang dihidupkan, padahal kan harus dimatikan ya, biar menghemat. Kemudian minyak bumi di sini bisa minyak bensin ya, bahan bakar atau gas. Kemudian, jika kita memelihara alam saat ini, yaitu dengan cara hidup sederhana dan bersahabat dengan alam, maka alam akan tetap lestari. Generasi selanjutnya pun masih dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, pola hidup sederhana dapat dilakukan setiap orang. Contohnya, sekolah Cindy hanya berjarak 200 meter dari rumahnya. Setiap hari, Cindy diantar oleh ayahnya naik motor. Sebenarnya Cindy bisa saja berjalan kaki ke sekolah tanpa harus diantar menggunakan motor, tapi ia malas melakukannya. Nah, berdasarkan kisah ini, sebenarnya Cindy itu bisa saja tidak
kalau menghemat tidak naik motor ya. Jika Cindy ingin terus serta menyelamatkan alam dengan perilaku sederhana, ia cukup berjalan kaki untuk menuju sekolah. Nah, itu contoh sikap sederhananya. Bila Cindy mengajak temannya berjalan kaki sekolah, maka akan terjadi penghematan bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak di sini yaitu menghemat bensin. Karena kalau kita menggunakan motor kendaraan itu kan memerlukan bensin ya. Nah, otomatis kalau Cindy tidak berjalan kaki, maka itu akan mengurangi ya, dan mengurangi polusi udara juga. Begitu ya. Nah, kemudian apa saja manfaat perilaku hidup sederhana? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial. Rasa kesetiakawanan sosial itu bisa tumbuh seiring perilaku kita yang selalu berjiwa sosial atau mau membantu orang yang membutuhkan. Nah, jadi itu akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, solidaritas kita terhadap teman ya, atau saudara atau yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, membiasakan hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Dengan perilaku hidup sederhana ini, kita akan selalu membiasakan menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang kita miliki. Artinya, kalau kita dikasih uang jajan seminggu, misalnya 100.000 ya, atau 200.000 atau berapa, kalau kita menyesuaikan jajan kita, kebutuhan kita dengan sesuai yang kita butuhkan, itu akan menjadikan hidup hemat dan tidak bergaya mewah. Artinya pengeluarannya berkurang gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang anak-anak bisa dipraktekkan ya, perilaku hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, ini akan mengurangi pengeluaran. Jadi pengeluaran uang jajan kalian. Itu yang kedua. Jadi akan membiasakan hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Kemudian yang ketiga, turut serta membantu pembangunan. Pembangunan apa? Nah, salah satu contoh turut membantu pembangunan kaitannya dengan hidup sederhana yaitu rajin menabung. Dengan rajin menabung maka turut serta membantu pembangunan negara. Jadi kalian menabung ya, daripada dikasih misalnya tiap hari dikasih uang jajan lebih, tabungkan saja itu turut serta membantu pembangunan negara kita ya. Nah, itu 3 manfaat pola hidup sederhana jika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih. Nah, itu materi hari ini. Anda bisa lihat juga di buku paket PLH halaman 21 dan 22. Nah, itu bisa dibaca saja. Ini ayat ringkas saja. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap sehat ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.